to Perspektif. Dengan saya Faisal. Dan saya Ani. Oke nih, hari ini kita akan bahas apa nih? Di episode kali ini kita akan membahas terkait ekonomi Indonesia di triwulan 3 2025. Oke deh, jadi saksikan terus episode kali ini ya. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat tipis dari 5,12% pada kuartal 2 menjadi 5,04% pada kuartal 3 tahun ini. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh melemahnya konsumsi rumah tangga serta melambatnya pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Meskipun demikian, pertumbuhan tetap ditopang oleh peningkatan signifikan belanja pemerintah dan perbaikan ekspor neto. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01% pada periode Januari hingga September tahun ini, naik dari sebelumnya di bawah 5% pada paruh pertama tahun ini dan menandakan peningkatan momentum pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar terhadap PDB tumbuh melambat dari 4,97% menjadi 4,89%. Terutama karena normalisasi musiman pasca berakhirnya periode perayaan keagamaan dan libur sekolah. Hal ini tercermin dari melemahnya konsumsi terkait rekreasi dan mobilitas dengan pertumbuhan sektor transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel tercatat melambat. Sebaliknya, konsumsi pakaian cenderung meningkat, didorong oleh dimulainya tahun ajaran baru pendidikan. Pertumbuhan investasi melambat menjadi 5,04% dari sebelumnya 6,99%, terbebani oleh perlambatan pada investasi bangunan dan konstruksi, serta mesin dan peralatan. Pertumbuhan investasi bangunan dan konstruksi melemah sejalan dengan bergesernya fokus pemerintah dari sebelumnya infrastruktur ke program pengembangan sumber daya manusia. Belanja modal pemerintah juga dilaporkan menurun pada kuartal ketiga tahun ini. Investasi mesin dan peralatan tetap menjadi komponen dengan pertumbuhan tercepat, meski melemah dari kuartal sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penurunan impor barang modal. Pertumbuhan belanja pemerintah meningkat tajam menjadi 5,49% dari sebelumnya terkontraksi 0,33%, yang mencerminkan pergeseran fokus kebijakan fiskal menjadi lebih pro-growth. Ekspor neto membaik seiring dengan pelambatan impor yang lebih tajam dibandingkan ekspor. Pertumbuhan impor turun lebih signifikan dari 11,65% menjadi 1,18% dibandingkan ekspor yang hanya melambat dari 10,95% menjadi 9,91%. Pelemahan impor mencerminkan pertumbuhan investasi yang tertahan serta penurunan impor jasa setelah berakhirnya musim libur sekolah dan ibadah haji. Sementara itu, pertumbuhan ekspor yang sedikit melambat tetap ditopang oleh permintaan yang kuat terhadap CPO, besi dan baja, serta electrical machinery. Disertai peningkatan jumlah wisatawan mancanegara selama liburan musim panas. Pelambatan ekspor juga mencerminkan normalisasi pasca frontloading ekspor ke Amerika Serikat menjelang penerapan tarif resiprokal pada bulan Agustus. Lanjutkan penjelasan dari Mas Faisal. Pada triwulan 3 kemarin, hampir seluruh sektor mencatatkan pertumbuhan positif dengan jasa pendidikan dan jasa bisnis mencatat pertumbuhan tertinggi masing-masing sebesar 10,59% secara tahunan dan 9,94%. Dimulainya tahun ajaran baru, percepatan pengeluaran anggaran pendidikan, serta meningkatnya jumlah wisatawan domestik selama masa liburan sekolah mendukung kinerja kedua sektor ini. Sementara itu, sektor manufaktur sebagai kontributor terbesar terhadap ekonomi Indonesia kembali mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, di mana sektor manufaktur tumbuh 5,54% meskipun sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan subsektornya, industri logam dasar mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 18,62%, meningkat dari 14,91% pada triwulan 2 lalu, didorong oleh permintaan eksternal yang kuat. Industri makanan dan minuman sebagai subsektor manufaktur terbesar juga tumbuh menguat menjadi 6,49% dari 6,15% pada triwulan 2, didukung oleh peningkatan produksi CPO dan permintaan yang stabil dari mitra dagang utama. Sebaliknya, subsektor yang berorientasi ekspor dan sangat bergantung pada pasar Amerika, seperti tekstil dan pakaian,
kulit dan alas kaki, serta produk kayu mengalami pertumbuhan yang melambat atau kontraksi, sejalan dengan penerapan tarif yang berlaku sejak Agustus 2025. Industri tekstil dan pakaian tumbuh tipis sebesar 0,93%, turun dari 4,35% di kuartal 2. Sementara industri kulit dan alas kaki dan industri produk kayu masing-masing mengalami kontraksi sebesar 0,25% dan 9,60%. Sektor pertanian sebagai sektor terbesar kedua di Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan yang lebih kuat pada triwulan 3 ini, mencapai 4,93% dari 1,65% pada kuartal 2, didukung oleh meningkatnya permintaan domestik dan produksi tanaman pangan. Sektor perdagangan juga terakselerasi, tumbuh 5,49% dari 5,37% pada triwulan 2, didorong oleh aktivitas perdagangan online. Di sisi lain, sektor pertambangan menjadi satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi. Sektor pertambangan turun 1,98% secara tahunan, akibat penurunan produksi dan ekspor batubara, serta menurunnya output di beberapa lokasi tambang. Secara kumulatif, dari Januari hingga September, sektor berbasis jasa seperti jasa lainnya dan jasa bisnis tetap mencatat pertumbuhan tertinggi, terutama didukung oleh meningkatnya mobilitas, pengeluaran rekreasi dari wisatawan domestik dan asing, serta aktivitas yang lebih tinggi dari penyedia jasa sewa dan jasa korporasi. 3 sektor terbesar ekonomi Indonesia juga mencatat pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, didorong oleh permintaan domestik yang masih relatif kuat. Kedepan, kami tetap melihat sektor yang berorientasi domestik diperkirakan tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya sektor tersier. Sementara itu, industri yang berorientasi ekspor, terutama di sektor manufaktur, mungkin akan terus menghadapi tantangan di tengah ketegangan perdagangan global yang masih berlangsung. Nah, Mas Faisal, melihat perkembangan ekonomi hingga saat ini, kira-kira gimana sih forecast kita untuk ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini? Dengan indikator terkini, kita melihat momentum pertumbuhan menuju akhir tahun 2025 semakin menguat. Oleh karena itu, kita merevisi ke atas proyeksi kita yang tadinya sedikit di bawah 5% menjadi di kisaran 5 hingga 5,1%. Baiklah, demikian episode kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.